Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram Islam. Namun sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Firman Rizky Andika dari kelas X6 nomor absen 14. Perkenalkan, saya Ireni Febrantoro dari nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Naufal Eko Saputra dari absen 25. Perkenalkan, nama saya Rahmat Taridi Adaris, absen 29 dari kelas 16. Perkenalkan, saya Raskal Novel Kasim dari nomor absen 30 kelas 16. Perkenalkan, nama saya Ryan Albani Anwar, absen 31. Kerajaan Pajang pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya dapat berkembang dengan baik dan dengan bantuan Ki Gede Manahan berhasil mengalahkan Arya Penangsang yang berusaha merebut kekuasaannya. Untuk menghadapi jajah-jajahnya, Ki Gede Manahan diangkat sebagai adipati di Mataram, sedangkan putranya yaitu Danang Sutawijaya diangkat anak oleh Sultan Hadiwijaya dan dibesarkan di istana. Pada tahun 1582, Sultan Hadiwijaya meninggal dan diganti Pangeran Benowo, seorang raja yang lemah. Sementara itu, Sutawijaya yang menggantikan ayahnya semakin menguatkan kuasanya hingga istana Pajang jatuh ke tangannya. Alhasil Sutawijaya memindahkan pusaka kerajaan Pajang ke Mataram. Sutawijaya menjadi raja pertama kerajaan Mataram dengan gelar Penembahan Senapati ing Alaga Sayyidin Panatagamat dengan pusat kerajaan di Kota Gede. Zaman keemasan, Panembahan Senapati digantikan oleh putranya Mas Jolang. Kemudian ia digantikan oleh putranya Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram mencapai zaman keemasan. Berikut prestasi yang dicapai. 1. Memperluas daerah kekuasaannya hingga meliputi Jawa, Madura, Palembang, Jambi, dan Banjarmasin. Yang kedua, mengatur dan mengawasi wilayahnya yang luas langsung dari pemerintah pusat. Ketiga, melakukan kegiatan ekonomi yang bercorak agraris dan maritim. Yang keempat adalah melakukan mobilisasi militer secara besar-besaran. Kelima, mengubah kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berdasarkan peredaran bulan. Yang keenam, menyusun karya sastra yang cukup terkenal, yaitu sastra Gendi. Yang terakhir adalah menyusun kitab undang-undang baru. Kehidupan sosial. Di Kerajaan Mataram dikenal ada beberapa kelompok dalam masyarakat. Ada golongan raja dan keturunannya, para bangsawan dan rakyat sebagai kawula kerajaan. Kehidupan masyarakat bersifat feodal. Raja adalah pemilik tanah beserta seluruh isinya. Sultan dikenal sebagai penata agama atau disebut pengaturan kehidupan keagamaan. Oleh karena itu, Sultan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Rakyat sangat hormat dan patuh serta hidup mengabdi kepada Sultan. Kehidupan budaya. Bidang kebudayaan di Kerajaan Mataram maju dengan pesat. Berkembang seni bangunan, ukir, lukis, dan patung. Kreasi-kreasi para seniman terlihat pada pembuatan gapuro-gapuro serta ukir-ukiran di istana dan tempat ibadah. Seni tari yang terkenal yaitu tari Bedaya Ketawang. Sultan Agung memadukan unsur-unsur budaya Islam dengan budaya Hindu Jawa. Contohnya di Mataram diselenggarakan perayaan Sekaten untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dengan membunyikan gamelan Kiai Nagawilaga dan Kiai Kuntur Madu, juga diadakan upacara grebek. Upacara grebek diadakan 3 kali dalam 1 tahun, yaitu setiap tanggal 10 Zulhijjah untuk memperingati Idul Adha, 1 Syawal untuk memperingati Idul Fitri, dan 12 Rabiul Awal untuk memperingati Maulid Nabi. Adapun bentuk dan kegiatan upacara grebek adalah mengarah gunungan dari keraton ke depan Masjid Agung. Biasanya, gunungan tersebut dibuat dari berbagai makanan, kue, dan hasil bumi yang dibentuk menyerupai gunung. Pada 3 gambar di bawah, pada kiri terlihat foto Masjid Agung, dan di tengah dan di kanan terlihat foto upacara Sekaten dan grebek. Kehidupan ekonomi. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Mataram bersifat agraris. Hal tersebut dibuktikan dengan usaha untuk memperluas daerah persawahan pemindahan pertanian ke daerah Karawang yang subur pada masa pemerintahan Sultan Agung. Kerajaan Mataram mengembangkan daerah-daerah persawahan yang luas.
DR Dihan Canvos dan Peter Fransen melaporkan bahwa Jawa bagian tengah adalah daerah pertanian yang subur dengan hasil utamanya beras. Pada abad ke-17, Jawa menjadi lumbung padi, hasil pertanian yang lain yaitu kayu, gula, kapas, dan palawija. Selanjutnya ada keruntuhan. Setelah wafat, Sultan Agung digantikan putranya yang bernama Amangkurat I, seorang raja yang lemah, berpandangan sempit, dan sering bertindak kejam. Ia mengadakan kerjasama dengan Belanda seperti mengizinkan Belanda membangun benteng di Mataram. Alhasil, wibawa kerajaan Mataram jatuh dan negara-negara takluk kerajaan Mataram tidak segan-segan memberontak. Pada tahun 1755, melalui perjanjian Giyanti yang didukung oleh VOC, kerajaan Mataram dibagi dua. Satu, Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Mangkubumi atau Hamengkubuwono I, dan dua, Kesultanan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwono III. Kemudian pada tahun 1757, lewat perjanjian Salatiga, Mataram terpecah menjadi 4 kerajaan kecil: Yogyakarta, Surakarta, Pakualam, dan Mangkunegara. Dan selanjutnya ini ada beberapa warisan dari kerajaan Mataram. Sekian dari kami, terima kasih.